A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, hari ini 14 Mei 2025, embun pagi, Islam memberi solusi, hadir kembali tengah-tengah kita. Luar biasa ya. Ini ternyata musim penghujan masih belum beres, masih ada sisa-sisa gitu ya, dan mudah-mudahan pemirsa di rumah masih sehat walafiat ya. Bagi yang sedang sakit, bagi yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, dan mudah-mudahan ini menjadi kifarat ya. Luar biasa, ini kita akan membawakan sebuah tema tentang menjemput rezeki ya. Alhamdulillah guru kita semua telah hadir tengah-tengah kita, fresh banget, segar banget, siap memberikan tausiah-tausiah yang menyentuh hati, yang menyejukkan kita semua di tengah zaman yang rumit aja, zaman yang luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimaknya. Mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Cukup dingin. Cukup dingin, luar biasa, Masya Allah. Di rumah tuh tadi 18. Tidak terbayang, Masya Allah, daerah Dago itu tidak terbayang, Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Banyak sekali yang terpuruk sekarang masalah ekonomi ya. Ustaz, tolong dibahas masalah menjemput rezeki ya. Ya minimal ada 5 dalam Quran tuh cara menyebut rezeki itu ya. 1 dengan kerja keras. Nah, ini Allah siapkan lapangan rezeki, tapi tidak menjamin semua orang dapat rezeki. Tapi Allah menjamin rezeki akan diberikan orang yang kerja keras. Walikulin darajatun mimma amilu. Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja kerasnya. Makanya musuh agama itu malas. Masya Allah. Kalau sudah malas itu, jangankan rubah bangsanya, dirinya aja nggak akan rubah. Masya Allah. Makanya Islam itu sangat menghormati orang yang bekerja keras. So, ada hadis mengatakan, man qadda ala yalihi kana kal mujahidi fisabilillah. Siapa yang bercucuran keringat menghidupi keluarganya sama dengan jihad fisabilillah. Saya lihat kalau pulang malam ya, Masya Allah, itu di daerah Andir itu ya, jam 1, jam 2. Bukanya jam 11 malam ya kalau nggak salah. Luar biasa tadi, pak-pik tadi, Masya Allah. Itu perputaran rezeki itu luar biasa ya. Ada yang nyewakan patroma, nyewakan segala macam itu di situ. Tapi ternyata semua dikasih rezeki karena kerja keras mereka. Masya Allah. Beda orang yang berangkat subuh datang tunu dengan yang ongkang-ongkang, beda ya. Beda. Saya punya 2 orang yang punya mobil kredit ya. Ini salah satu contoh yang luar biasa. Yang satu tetap berangkat 5:30. Okay. Habis subuh, baca Quran, 2 lembar, langsung siap-siap berangkat 5:30. Terus coba begitu. 4 tahun, mobilnya lunas, rumahnya lunas, anaknya beres kuliah. Masya Allah. Nah, itu saya tanya, asal kersaripuh ya Pak. Berkah pagi Oh, iya. Masya Allah. Makanya kenapa pada subuh nggak boleh tidur ya? Masya Allah. Ya kecuali orang yang qailulah yang memang malamnya kurang tidur, nah itu asal kesaripuh ya Pak. Tapi ada orang yang kadang-kadang Luar biasa. utang sana sini. Masya Allah. Ketika diperhatikan, oh malas. Ya. Masya Allah. Dan Nabi tidak pernah mencium tangannya seorang kecuali 2. Satu yang tangannya kasar karena kerja keras. Masya Allah. Yang kedua, Rasul mencium tangan putrinya Siti Fatimah. Makanya ketika Nabi SAW pergi ke satu tempat, di situ ada yang suka pukul batu lah gitu ya, petang. Kerja kasar lah. Kerja kasar ya. Namanya Said Al-Hudri itu, seorang sahabat. Ini kelebihan sahabat ini luar biasa ya. Malah Rasul ngejar itu, ngejar Said Al-Hudri. Masya Allah. Yang menyebut, yang mengelulukan Rasul kurang begitu respect. Tapi ngejar Said Al-Hudri yang tangannya berdarah-darah. Masya Allah. Karena habis bekerja. Kata Nabi, tangan yang berdarah-darah untuk menghidupi keluarganya, mencari nafkah, itu jadi pembuka pintu untuk surga. Allahu Akbar. Makanya surga itu akan diberikan orang yang kerja keras ya. Nah, jangankan ya, malas ya, zikir itu saja nggak boleh. Sayyidina Umar tuh pernah mengusir orang yang zikir di Madinah. Seharian tadi. Ya seharian, pagi, siang, malam. Kata Umar bin Khattab, keluar kalian semuanya. Zikir ada waktunya, dan langit tidak akan menurunkan emas mendadak. Luar biasa. Itu yang dimaksud walikulin darajatun mimma amilu.
Allah akan mengangkat derajat orang itu karena kerja kerasnya. Luar biasa. Karena itu pemirsa Bandung TV, bila anak kita sudah kelihatan kerja keras, itu Masya Allah. Saya tadi malam melihat di salah satu tempat ya, Pak Ciroyom apa di Caringin ya, itu ada seorang anak yang tiap hari jadi buruh ngangkut barang. 100, 200 ya, dapat. Dan ternyata tanyakan orang, kemana kan uangnya? Ditabungkan. Sudah berapa tabungan? 1,5 juta. Untuk apa? Saya ingin membiayai operasi ibu saya. Jadi rupanya anak ini mulia luar biasa. Terus jam berapa kamu pergi? Jam segini-segini. Belajar kapan? Saya belajar khusus maghrib sampai isya. Di tengah-tengah kesibukannya, hiruk pikuknya sebagai orang yang serba kurang, ternyata belajar sempat, cari nafkah juga sempat. Yang penting halal ya. Dan ini nyata tadi, ini foto nyata tadi ya, Masya Allah, bukan fiksi tadi ya. Bukan fiksi, itu Masya Allah. Dan ternyata ya ketemulah dengan Pak Gubernur kita ya. Mau dikasih modal, dikasih jongon dan sebagainya. Dan orang-orang yang seperti itu yang memang harus kita bantu. Makanya kalau orang itu kelihatan ekonominya hancur, ini ada masalah. Ya. Kemungkinan besar minimal malas lah. Karena ternyata Allah itu berikan kekurangan kepada setiap orang. Wa khuliqal insan dha'ifa, tiap manusia itu pasti ada kelemahan. Tapi jangan lupa, kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang juga punya skill. Ya. Makanya kalau kita memaksimalkan skill kita, keahlian kita, pasti bisa hidup kok. Rezeki akan datang. Dari tangan saja, skill tangan dimaksimalkan, berapa banyak orang yang hidup gara-gara tangan. Dari mulai badminton, voli, segala macam lah. Itu potensi yang luar biasa. Dari kaki, sepak bola, sepak takraw, kemudian futsal dan sebagainya. Ya. Banyak yang hidup. Karena itu jangan suudzon kepada Allah. Ya. Masya Allah. Jangan buruk sangka. Katanya setiap yang lahir ditanggung jawab Allah. Iya, memang Allah siapkan. Tapi Allah tidak menyuapi. Ya. Allah itu akan memberikan ke orang yang ada kemauan, yang memaksimalkan keahlian. Luar biasa, Masya Allah. Gitu Pak. Baik. Pemirsa di rumah, tadi baru satu ya, baru kerja kelas, nanti kita akan coba lagi bahas ya. Baik, kita akan nanti ketemu kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga, silakan. Suat-suat durian dipaksa megat. Asuh, mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asah Asih Asuh setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ya. Tadi baru satu tentang kerja keras, rahasia riasa tentang menjemput rezeki ya. Dan sebelum kita lanjut, masih di line telepon yang sama di 022 7214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081 2211 6740. Pemirsa di rumah nanti bisa konsultasi ke rumah beliau ketika kondisi beliau sedang sehat walafiat dan sedang sempat ya. Baik, sebelum lanjut, ini kan tentang kerja keras tadi ya. Para nabi, para sahabat, mereka juga memaksimalkan potensi juga habis-habisan tadi ya. Habis-habisan. Sampai jalan dari, coba tadi, gimana tadi? Saya itu pertama kali ke Mekah ya, tahun 92.
semua jamaah sebenarnya perjalanan Mekah Madinah ya. Madinah Mekah waktu itu. Karena kita ke Madinah dulu waktu itu ya, haji itu. Dengan udara yang 55 derajat ya. 55 derajat. Masya Allah. Panas luar biasa. Jadi pas melangkah itu senjata ketinggalan ya. Saya sampai keserang sakit ya. Banyak orang yang kadang-kadang semangat berlebihan tanpa perhitungan ya. Oke. Yang ujungnya itu ya dehidrasi dan sebagainya itu. Nah, kalau bukan Nabi yang kerja keras, tidak mungkin Islam itu berkembang. Allahu Akbar. Masya Ya, Allah. kalau kita keliling Timur Tengah, kalau lihat ke bawah itu, gersang. Oke. Kalau kita keliling Indonesia, coba. Ya, beda tadi ya, kalau kita ngelihat Garut itu deh, di lingkung gunung yang lain-lain tadi. Sampai kita bersyukur ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman tuh betul. Allahu Gitu ya. Akbar. Masya Allah. Nah, tapi ternyata kalau sumber daya manusianya malas, Oke. itu nggak akan jadi apa-apa. Mau alam sebagus apapun juga sebagus tadi ya. apapun. Padahal kita di atas ya di bawah semua tuh luar biasa tadi. Bimana kibiha ya, di seluruh penjuru bumi itu Allahu sumber-sumber Akbar. ekonomi Masya yang Allah. luar biasa. Masya Allah. Nah, para nabi juga sama ya. Makanya saya lihat, itu satu. Kedua, hanya kita naik, bukan naik lah. Ini katanya Jabal Kubais, kata guru kita. Jabal Kubais itu tempat Nabi Ibrahim memanggil haji ya. Sehingga saat itu katanya seluruh manusia mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Sampai bayi dalam kandungan pun ikut jawab. Ini sekaligus meluruskan untuk pemirsa ya. Kunaon teu haji candi ulam itu sudah sebetulnya. Masya Allah. Allahu Akbar. Sudah diundang oleh Nabi Ibrahim. Karena seluruh bayi dalam kandungan pun, bahkan ketika calon manusia di alam arwah namanya. Jadi alam arwah itu alam ajali, asal muasal manusia. Jadi kalau si A ngandung, banyak makan singkong, maka alam ajalinya singkong anak itu. Itulah sebabnya kenapa karakter berbeda, walaupun kembar ya. Ya, Kakak beradik, punten satu rahim, satu bapak, satu ibu, kenapa karakter beda? Kemungkinan alam ajalinya beda. Makanan pokok yang dimakan mungkin berbeda ya. Saya sempat menolong juga, benar juga nih. Ya Allah. Jadi sampai di alam ajali saja calon-calon manusia sudah menjawab labbaik Allahumma labbaik. Cuma yang undangan kan gitu Pak Gu ya. Undangan jam 1, ada yang jam 2. Ya. Ada yang setengah 1 ada di sana. Ya. Ada yang lucu nunggu lapar, ada gitu. Ya. Begitulah haji. Jadi keliru kalau belum diundang, udah diundang semua. Sampai bayi dalam kandungan. Begitu masuk, nah sekarang jadi Istana Raja, ada Bukit Jiyaj. Disitulah Nabi SAW mengembala. Dan itu ngembala di Mekah itu bukan perjuangan ringan ya. Karena kan cari rumput itu nggak ada lah di situ. Hanya makan apa? Beda dengan Mekah yang sekarang tadi. Beda Kalau Mekah kita sekarang. lihat di YouTube tuh Bersubur. tadi. Itu hanya ya lukut-lukut yang batu itu. Ya. Tapi Nabi Masya Allah perjuangannya luar biasa. Jadi tidak ada yang sukses tanpa penderitaan. Oke. Tidak ada yang sukses tanpa penderitaan. Ya. Semuanya tidak bisa kun bles takut jelek kata orang seperti Ya. butuh proses semuanya. Dan Nabi juga tidak ada privilege saja atau tidak ada orang tua yang gimana, bahkan makanya yatim piatu tadi. Masya yatim Allah. piatu. Masa saya merenung Allahu kalau rezeki itu sumbernya dari ayah dan ibu, harusnya anak-anak yatim tidak bisa hidup. Allahu Akbar. Masya Makanya kalau kita ditinggal orang tua masih ada, ibu masih ada, jangan merasa nyaman berlebihan. Ya, Pada satu saat mereka akan wafat. Ya. Ada orang ya, maaf ya, malas-malas anak-anaknya. Tenanglah, ada bapak. Usaha bapak tidak akan habis segini-segini. Apa yang terjadi? Begitu dapat musibah ayahnya wafat, kelapakan semuanya. Padahal yang tadinya benar-benar luar biasa saja, sangat berlebih itu luar biasa. Kata kasarnya Monas bisa dibeli lah. Kayaknya luar biasa. Masya Allah. Begitu bapaknya meninggal, anak belum siap, semua belum siap, rumah dijual, ujungnya dijual, sekarang sengsara semua. Makanya hati-hati untuk anak-anak semuanya. Segera maksimalkan kelebihan yang dimiliki oleh kita. Karena ternyata siapapun pasti akan mengalami yang namanya ujian dan cobaan. Ya. Makanya Naik turun kehidupan itu biasa tadi sebenarnya tadi itu tadi. watilkal ayyam Allahu nudawiluha bainan nas. Hidup itu berputar. Allahu Akbar. Jangan lupa, tidak semua orang ketawa. Masya Allah. Jangan lupa, tidak semua orang senyum. Kadang-kadang ketemu ketawa, ketemu lagi sedih, Ya. ketemu lagi sehat, ketemu lagi sakit. Itu betul kehidupan. Itu. Makanya katanya ketika kita di atas jangan lupa bawahan. Nah, dalam hadis itu siapa yang punya kelebihan hendaklah ingat kurang di bawah.
Nanti ketika engkau dibawa, ingat orang itu kepada kita. Ya. Itu Islam mengajarkan begitu. Nah, untuk ini penting ya ini disampaikan. Jangan sampai kita berada di zona nyaman berlebihan. Sehingga terus sekolah lah sana. Nah, ini. Harta bapaknya maha banyak sana. Ya. Ujungnya apa yang terjadi? Ya itu berputar. Ya, kalau Allah sudah menjatuhkan orang, tetap tiba-tiba jatuh. Sekarang minimal nih, toko kecil aja SMA harus. Mungkin ke depan mungkin saya S1. Ya, betul. Makanya ya sampai malas gitu. Ya, ya. Bapaknya seorang pejabat yang luar biasa, anaknya putus sekolah semuanya, wira swasta saja. Wira swasta pun sama. Ya. Kalau Dibutuhkan. nggak pakai ilmu, tetap aja tadi. Masya Allah. Kalau nggak pakai ilmunya, saya menemukan orang uangnya begitu jual tanah miliaran habis. Wah, ya beli anjing yang 10 juta ya. Beli anjing, beli kolam, semuanya ngusup terus. Masya Allah. Disangkanya rezeki akan datang dengan ngusup. Iya. Ujungnya apa yang terjadi? Habis tadi. Ternyata uang pun kalau nggak dimanage dengan baik itu bisa hancur. Karena itu kerja keras dalam Al-Quran bagian dari cara menjemput pintu rezeki. Walaupun dia belum sholat. Ya. Walaupun dia belum zikir, kalau kerja keras, Allah berikan Rahman. Allah Akbar. Jadi ada Rahman, ada Rahim. Jadi kalau punten, ini non-muslim nih, Ya. ini muslim. Ya. Ternyata yang non-muslim kerja keras. Allah berikan Rahman. Allah menghargai orang yang kerja keras. Dan karena karyanya mereka, kita bisa, ini listrik. Luar biasa, Bukan orang Islam. Ya. Tapi non-muslim yang bekerja keras. Nah, Rahman namanya. Pokoknya Rahman itu kasih sayang Allah kepada orang yang kerja keras, tidak melihat agamanya. Makanya Islam, satu agama, bila kerja keras, Rahman dapat, Rahim dapat. Tidak terbayang tadi ya, kalau memaksimalkan semua potensi tadi. Allahu Akbar ya Allah. Itu luar biasa. Nah, itu satu ya. Yang kedua, ternyata skill, keahlian. Anjilunas manajilau. Tempatkan manusia sesuai dengan keahliannya. Jadi ternyata keahlian itu mendatangkan rezeki. Ya. Makanya dalam hadis itu idza fusidal amru bi ghairi fahli fang tadi sa'ah. Apabila satu urusan diserahkan dengan bukan ahlinya, fang tadi sa'ah. Tunggulah kehancuran. Luar biasa ya. Hancur. Jadi kalau satu negeri itu kenapa ekonomi, kenapa rezeki, kok makin terpuruk, kemungkinan besar ada yang menempati orang bukan keahliannya. Mungkin karena partai, karena kedekatan. Ya. Terlalu banyak orang yang hancur karena bukan keahliannya. Makanya dalam Islam itu ruba akhilaka lam talidu umuka. Betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan dari ibumu. Ya. Kalau anak kita nggak mampu, serahkan. Ada istilah royalti, ada istilah ya persentase. Ya. Ada orang yang duduk manis, kunaon Kang. Tanya Pak Ustadz, anu punya restoran ini. Sepedahan aja dia tuh. Ya Kang kita ke toko itu kan, nggak ke pabrik. Saya nggak mampu Ustadz. Ya gimana sekarang? Ya diserahkan sama ahlinya. Nanti persentase. Ya. Jadi tidak semua yang punya tukang cukur itu bisa nyukur banyak. Wah biasa ini keren. Iya. Tidak semua yang punya bos tukang cukur itu ada 10 orang ya, 10 bos. 1, 2, 3. Kumakan karyawan. Alhamdulillah Pak Ustadz 10 kali 4 tuh udah 40. Sehari berapa? Lumayan ada 11 juta sehari. Ya. Jadi persentasenya dia nggak bisa nyukur, hanya punya modal tempat. Nyewakan tempat, nah, jadi dihitung per kepala persentase. Jadi itu disebut dengan anjilunas menajilahum. Tempatkan manusia sesuai dengan keahliannya. Makanya ketika Nabi musyawarah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, 6 sahabat sudah ngomong. Nabi belum puas. Kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, gimana kalau arah datangnya musuh kita gali parit? Dalamnya 2 kali berdiri kuda, lebarnya 2 kali loncat kuda. Rasul mengatakan sodakta. Padahal sebelumnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali telah mengusulkan. Tapi kenapa Rasul lebih menerima usulan Salman? Padahal Salman baru 6 bulan masuk Islam. Masya Allah. Berarti Rasul itu musyawarahnya itu luar biasa. Luar biasa ya. Tidak melihat karena mertuanya. Iya. Nah, karena sahabat saya sejak kecil dengan saya. Tidak bisa seperti bagian dari kebersihan hati juga itu tadi bisa melihat ini yang kira-kira yang paling masuk nih ini usulan ini ya. Salman itu. Padahal Salman tuh ya baru masuk Islam. Berarti potensi itu dikedepankan. Luar biasa Masya Allah. Jadi kedepankan keahlian.
Bukan mengedepankan keluarga. Ya memang di negara Konoha gitu teh, di negara Konoha ya memang kadang-kadang kapasitas, kapabilitas ya semua kalah jadi sama isi tas katanya tadi. Masya Allah, walaupun ya ini kita mudah-mudahan di apa ini di negara Konoha. Tapi tadi gini tadi ya, kan tadi selain kerja keras ada keahlian, tetapi adakah tadi yang faktor penghambat sehingga yang tadinya dia punya kerja keras, tetapi keahlian juga memang ahlinya, tetapi juga ternyata rizkinya, nasibnya bahkan malah luluh lantakan. Apakah ini juga ada bagian dari apa tadi bisa kayak gini tadi? Coba tadi. Ada itu nih, innahu la yuflihu zaliman. Allah tidak akan membahagiakan orang yang suka menyakiti. Masya Allah. Itu ternyata kebaikan kepada orang itu menentukan pintu rezeki juga. Allahu Akbar. Walau kunta fadzan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Jika engkau kasar, menyakiti, maka rezeki-rezeki sekitarmu akan meninggalkanmu. Makanya penting adanya sedekah, adanya infak, adanya wakaf. Karena kesuksesan rezeki yang kita terima itu nggak lepas dari keringat orang lain. Sebagai tanda terima kasih, ingatlah orang kecil. Karena kata Nabi gini, hasinu amwalahum bizakat. Bentengi harta kalian dengan zakat. Masya Allah. Jangan-jangan ada jatah orang lain yang tidak dikeluarkan. Jangan-jangan ada jatah orang miskin yang kita makan. Makanya antum tunsuruna bidu'afaikum. Kalian telah ditolong oleh orang-orang yang tidak punya. Jangan anggap enteng orang yang kecil itu. Karena orang kecil ini akan menentukan bersihnya kantor, bersihnya kursi, apa parkir teratur. Coba tukang parkir mogok riuh semuanya. Makanya Nabi mengatakan kalau kau dapat rezeki harus terasa kepada orang kecil. Makanya rezeki itu jangan berputar di atasnya ke bawah kali-kali. Dan sekalipun orang itu mungkin sederhana, karena Nabi itu selalu menyebut Ibnu Mas'ud. Ternyata Ibnu Mas'ud itu perawakannya itu pendek, kecil katanya tadi. Kecil, pendek. Cuma kerjaannya apa? Menjaga sendal Nabi. Kalau Nabi sana Bapak dan Nabi menyebut sahibun na'lu susasa. Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang bersahabat dengan sendalnya Nabi SAW. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kalau tidak ada Ibnu Mas'ud, aku terus hilang katanya. Karena sendal Rasul itu dicuri terus ya. Oh gitu tadi. Mungkin yang mencurinya ini barokah katanya tadi begitu karena ini sendal Rasul, Masya Allah. Ampun. Nah, jadi ternyata harus terasa sama yang kecil. Makanya kalau kita ingat ya, jasa orang sangat banyak. Ya, baju kita pakai nggak lepas orang lain. Jam yang kita pakai. Nah, untuk ini bila sudah kerja keras, ahli, kenapa hancur? Jangan-jangan ada jatah orang lain. Makanya lantun jauh rahmah ila min syakin. Tidak dicabut kasih sayang Allah kecuali bagi orang yang culas katanya. Allahu Akbar. Culas dalam bisnis, culas dalam jual beli, culas dalam bersosialisasi. Karena istilah Sunda pintar kodeknya. Tidak akan dicabut rahmat Allah kecuali ada yang pintar kodek gitu. Luar biasa ini. Jadi hayangnya itu diberewe terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan artinya kan tidak terbayang ya kalau kita tidak mendapatkan rahmat tadi. Sengsara banget kita hidup kita tadi. Tidak terlepas kita udah merasa melakukan banyak hal itu ya. Kalau kita tidak diberikan rahmat kan tidak terbayang tadi. Coba dan rahmat itu akan turun karena kita merahmati. Allahu Akbar. Pernah Nabi ditanya gini, ya Rasul di luar sholat, apakah berkah bisa dicabut dengan cara lain? Apa berkah bisa dibuka dengan cara lain di luar sholat? Nabi mengatakan barakallah ala syahlil baik. Berkah Allah itu akan datang kepada orang yang mempermudah penjualan. Ya Allah. Karena ya orang kalau ngaulinkan ya, dijual, hubungi. Kata ibunya nggak dijual, atau kata ibunya ternyata 15.000, kata suaminya 20.000. Anaknya matan tidak akan dijual, itu tidak berkah. Makanya kalau menjual sesuatu harus kesepakatan bersama. Jadi satu suara. Bukan hanya itu ternyata. Barakallah ala syahli syira'i. Berkah Allah itu datang kepada orang yang mempermudah pembelian. Allahu Akbar. Menjual mudah, membeli mudah. Kadang-kadang penjual bagus, yang belinya jelimet gitu ya. Ongkoh hoyong tapi ngalirkan ke kita. Itu tidak berkah. Makanya saya punya kawan ya, Ji, sana mun hayang gancang payu. Naik kado orang mah sana, kudu saya jeung nawar sana. Jadi mempermudah dia itu akan mendatangkan berkah. Nah, ada juga barakallah ala syahril qada'i. Berkah Allah itu kepada orang yang mempermudah pembayaran. Karena orang yang
nganyuk gampang, aing mayar hese. Luar biasa ini. Nyumput doi, oh kalau itu janji 2 hari, sebulan, 3 bulan, Iya, iya. itu menghilangkan berkah. Masya Allah. Artinya biasanya tadi kalau udah jelimet dari awal kayak Wah. kesannya tidak terbayang, tadi itu sudah kila-kila katanya kalau kata Kila-kila. Sunda. Baik, pemirsa di rumah, nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan dari netizen yang banyak banget ya. Mudah-mudahan ini juga relate atau relevan dengan apa yang Anda rasakan. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Mangga, silakan. Pak Haji dan ASI ASU mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asah ASI ASU setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung. Atraksi budaya menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Saksikan Mandala Wangi setiap Senin pada pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Sampurasun wargi-wargi sadayana, ulah hilap nonton terus si Cepot Ngador di Bandung TV Jati Diri Pasundan di jam berikut. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa ini ya. Banyak banget ini pertanyaan, mudah-mudahan sampai ya. Kita akan mulai di satu dulu nih. Pak Ustadz 286. Ini gimana ya? Ada orang yang hasil jual diri tapi bikin masjid katanya. Gimana hukumnya? Apakah karena ini juga bisa dirasakan, selain dirasakan sama masyarakat karena ada bangunan, ada yang lain-lain juga bisa berdoa, tetapi juga karena uangnya dari ini, saya bingung katanya. Coba tadi gimana Tad? iya, dapat uang hasil mencuri bikin masjid ya, masih bagus lah, masih bagus ya. Oke. Mudah-mudahan jadi pintu hidayah lah. Oke. Gitu kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Daripada dia banyak uang nggak bangun masjid ya. Masya Allah. Nah ini. Uang banyak ya, Iya, iya. halal, tapi nggak bangun masjid. Iya, iya. Itu Atau masih- dipendam sendiri tadi Pendam sampai sendiri. yang lain kelaparan, yang lain Iya. nggak ada yang lain-lain. Masya Jadi Allah. itu masih bagus, masih lumayan. Walaupun tentu yang ideal itu Ideal. sulit. Yang ideal itu sulit. Uangnya halal, tempatnya halal, gajinya halal, masjidnya halal, itu lebih bagus. Iya. Tapi daripada tidak sama sekali, itu lebih bagus. Kayak itu jadi sarana kan. Apalagi tempatnya strategis ya. Makanya sekarang tempat-tempat yang dulu tempat kotor, umpamanya yang di mana Ciromed ya, Iya. itu ada. Sekarang jadi Sumedang tadi ya? Masjid Raya Ciromed, Iya. ada masjid di situ. Kemudian Nyalindung juga ada masjid. Nah, dan ternyata ngobrol dengan orang-orang sana, Pak Ustadz, sekarang tuh orang-orang yang begitu jadi malu katanya. Jadi malu untuk berbuat sesuatu. Karena masjid itu sibgoh. Sibgoh itu celupan. Sip. Mudah-mudahan dengan dicelup dengan masjid, lama-kelamaan dia sadar. Dan hidayah itu datang dengan cara itu. Jangan lupa, banyak orang yang puluhan tahun, belasan tahun jual diri, tapi ujungnya dapat husnul khotimah. Masya Allah. Karena salah satu kebaikannya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi doakan semua orang jamaah. Sebanyak yang sholat, Iya, iya. sebanyak yang berbuat baik di situ, insya Allah ngalir kepada yang membangun. Nah, jadi daripada tidak sama sekali, lebih bagus begitu. Iya, iya, iya. Begitu. Baik, ini jawaban yang bijaksana banget dan mudah-mudahan juga, tetapi ya lagi-lagi kita yang nyari yang ideal itu memang Ya, sulit, tetapi ya kita harus terus mengupayakan. Baik, kita lanjut lagi, kita mohon ini nih, nah 256, saya ini kurban, tapi anak-anak sudah dewasa, katanya tidak sah karena belum akekah, karena akekah itu paling lama 21 hari. Coba tadi pandangannya. Iya, kalau kurban itu setahun sekali ya, Oke. bagi yang sudah mampu. Inna a'toina kal kausar, fasolili robbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak.
Kausar itu katanya nikmat yang istimror, terus itu. Tidak putus. Luar biasa. Kedua, Kausar itu nama telaga di surga. Satu kali minum seumur-umur tidak haus. Itu luar biasa. Namanya Kausar itu. Makanya ketika saya ketemu dengan Pak Kausar ya, Direktur Muhammadiyah. Bersyukur Kang, saya bilang, namanya bagus. Iya Pak Ustaz. Nah, karena kita telah dapat nikmat yang banyak, pasallili, sok salat. Rabbika, karena Tuhan Berterima kasih lah. berterima kasih. Jadi sholat itu bentuk terima kasih. Makanya kalau ingin bersyukur, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwa kepada Allah agar kalian termasuk orang yang bersyukur. Makanya ada yang mengatakan, saya pernah datangi orang, Ustaz, saya sudah berhenti duha. Kenapa? Kan sudah tercapai tujuan. Oh, ini sahabat keliru, Kang. Duha pertama ada rencana. Duha kedua tanda terima kasih. Saya bilang, ya Allah bersyukur saya punya anak ini dengan duha. Dapat nikmat lagi bersyukur dengan tahajud. Dapat nikmat lagi bersyukur dengan berangkat umroh dan sebagainya. Jadi makin banyak nikmat yang kita rasakan, makin banyaklah bersyukur dengan cara meningkatkan ibadah. Wanhar dan berkurbanlah. Jadi kurban itu bagian dari syukur. Makanya syukur pertama vertikal dengan sholat. Syukur kedua horizontal dengan kurban. Makanya siapa yang kurban tapi sengaja tidak kurban, tidak pantas dia ke tempat musolaku. Nah, dan itu kurban itu minimal 1 domba 1 keluarga. Boleh giliran, boleh nama keluarga. Nah, jangan lupa kurban itu bukan pegede-gede ya. Nah, ini. Nah, bukan pegede-gede sapi, pegede-gede domba. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang yang takwa. Masya Allah. Walaupun kita nggak nyembeli, tapi jadi panitia yang jujur, yang tanggung jawab, itu boleh jadi lebih besar nilainya. Ikut capeknya gitu. Iya, ikut capek, ikut olahragaan segala macam gitu ya. Apalagi ikut mencari domba gimana untuk masyarakat bisa makan daging gitu kan. Kalau akikah itu seumur hidup sekali. Jadi kurban tidak terhalang oleh akikah, akikah pun tidak menghalangi kurban. Dan dia kurban tidak akikah dapat pahala dari kurban. Dia akikah tapi tidak kurban dapat pahala dari akikah, tidak dapat pahala dari kurban. Ini tidak saling menutupi. Oke. Begitu ya. Luar biasa ini. Artinya kan ya berkorban itu sebagai bukti ada bahwa rasa syukur itu ya kata Gus Allah itu coba harus dibuktikan karena cerita Nabi Ismail juga ada bukti itu tadi ya. Baik Tad, lanjut lagi Tad. Ini gimana Tad ya? 025. Nah, ini mencari kesalahan dalam rangka menerima karyawan. Artinya menerima ada karyawan baru nih Tad nih. Ini karyawan lama tuh mau di-cut lah gitu Tad. Nah, ini gimana Tad? Ada jejak digitalnya gitu. Mungkin itu Tad. Ada jejak rapotnya. Kayak gini, wa inna la jami'un hadirun. Kita dianjurkan supaya waspada. Surat Asy-Syu'ara 56. Dalam rangka waspada boleh. Karena kita jangan sampai salah orang. Jangankan menjangkut karyawan lebih besar. Dalam Quran itu pembantu rumah tangga saja harus hati-hati. Coba Nabi terlalu banyak tadi ya, terlalu banyak oknum ya lainnya itu. Nabi SAW itu diselamatkan ketika akan dibunuh oleh pembantunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu Rasul mau dibunuh oleh Suraqah bin Malik, Rasul lari ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Dan saat itu Suraqah bin Malik ngejar ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, pasti kan di soulmate-nya kan. Nah, sementara Rasul dengan Abu Bakar As-Siddiq sudah sampai ke Ghasur kan, ke atas itu. Lewat belakang kan, lewat belakang tempat pembantunya. Kemana majikanmu pergi bersama Muhammad? Kalau Tuhan ingin ketemu majikan saya di depan lah katanya. Kalau Tuhan lewat belakang berarti ingin ketemu dengan saya katanya. Saya nggak tahu. Jadi kalau saat itu pembantu Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan ke sana, wah udah habis waktu itu. Artinya kan kedekatan dengan orang kecil, orang terdekat, kalau memang majikannya tidak disukai, itu bisa kebayang tadi ya, itu pasti langsung diinin tadi ya. Itu makanya ketika Nabi ditanya siapa di kalangan pembantu yang dulu masuk Islam, masuk surga, kata Nabi Siti Masitoh ya. Itu pembantunya siapa tahu nama saya itu apa Nabi Yusuf ya, pembantunya Siti Asyah. Itu istrinya Firaun Musa tadi. Firaun, Siti Asyah. Jadi makanya pembantu itu nyawa kita satu saat. Pembantu itu nyawa kita. Makanya baik-baiklah dengan pembantu. Sering-sering kasih hadiah. Karena dengan tenaganya rumah kita bersih.
dengan tenaganya rumah kita juga jauh dari kotoran, dengan tenaganya anak-anak kita jadi mandi dan segala macam. Makanya saya baca ya di satu artikel itu, ada orang yang di Hong Kong itu, dia sejak ingat orang itu, ingat yang pertama dikenal itu pembantunya. Sudah jadi orang istilah sekarang, dia datang ke Indonesia, ke Bondowoso kemana, ingin menemui pembantu. Bukti berterima kasih, berterima kasih karena bagaimanapun dia besar, dia maju yang lain-lain, kalau tidak ada orang-orang kecil yang ngebawain payungnya, yang ini itu, masya Allah, Allahu Akbar. Baik, kita lagi tadi ya, ini 1.30 nih. Kakak saya nih tidak tegur sapa sudah 2 tahun. Saya ingin mendamaikan, apalagi kedua orang tua sudah meninggal. Gimana solusinya tadi ya, mendamaikan berselisih paham? Bisa berselisih paham itu bisa karena waris, bisa karena uang, bisa karena utang yang lain-lain tadi ya. Gimana tadi? Kan ini juga memang tidak mudah tadi ya, untuk urusan hati ini tadi biasanya tadi. Iya, apa ya Pak Agung ya, saya baca ketika sholat jenazah, takbir terakhir itu kan, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Ya Allah, jangan menimbulkan pertengkaran, jangan menimbulkan fitnah setelah orang ini meninggal. Saya sempat merenung kenapa ada doa ini. Ternyata ada isyarat yang anak-anak tidak akur setelah ayah ibunya tidak ada. Ya Allah. Dan itu ternyata sejelek-jelek bertengkar itu dengan saudara. Makanya mengalah itu sangat sulit, tapi penting. Mengalah itu sangat sulit, sangat berat, tapi penting. Udah merasa jadi kakak, gimana-mana ya, adik sujud di kalancik nggak bisa. Kalau masalah saling memaafkan itu, saya pengen duluan minta maaf, dia pahlawan. Luar biasa. Adapun dia tidak maafkan tuh bukan urusan kita. Kita sudah datang ke rumahnya, sudah minta maaf, tidak ada respon, nggak ada masalah. Sampai Nabi mengatakan begini, ya Rasulullah, kapan rumah itu berkah? Kapan rumah itu berkah? Kapan kantor itu berkah? Kapan rumah keluarga kita itu berkah? Kata Nabi, idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim babariki. Bila Allah menghendaki satu keberkahan, satu kebaikan dari satu keluarga besar, Allah bukakan kepada mereka pintu kasih sayang. Allahu Akbar. Jadi kalau ingin tidak berkah gampang, terus kan berantem. Itu ya. Terus saya pas ya sok lebih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi lagi ingin berkah segera cairkan. Segera minta maaf. Kalau dalam hadis gini, man nazara ila akhihi nazrata wudin ghufirallahu. Siapa yang menatap saudaranya dengan tatapan kasih sayang, dimaafkan dosa-dosanya. Itu karunya bapak geus eueuh, inung geus eueuh, jeung saha deui gitu kan. Jeung adik ulah ngajago kalanceuk teh. Allahu Akbar. Nah itu juga tadi ya, mentang-mentang kadang-kadang ya, masya Allah. Kadang-kadang bapaknya sama, ibunya sama, beunghar seutik ngajago kalanceuk. Allahu Akbar ya Allah. Beunghar seutik kalanceuk ngajago ka adik. Jadi ketika kita bicara kakak beradik itu ma'ruf, saling menghormati. Adik juga menghormati kakak, kakak yang menghormati adik. Dan jangan lupa, kakak beradik bagus, kadang-kadang pengaruh sebelah. Mungkin istrinya. Nah, dan gini tadi, ini penting gini tadi ya, harus paham adatnya masing-masing tadi ya. Karena kan mencari yang kesempurnaan tuh nyaris tidak ada tadi ya. Nyaris tidak ada. Coba gimana tadi, ini kan ada orang yang memang sangat legowo melihat emang tos adatna katanya. Kadang-kadang jadi ngemalum dalam tanda kutip tadi. Coba tadi gimana tadi? Jadi mengalah itu penting ya, walaupun sangat berat. Mengalah itu penting. Nabi itu sampai sengaja mendatangi orang yang suka menyakiti. Dan ternyata itu kedatangan yang jihad sangat besar nilainya. Jihad sangat besar ya? Sangat besar itu, mendatangi orang yang pernah menyakiti. Itu Nabi itu. Karena jihad itu kan menjadi nafsu fi taatillah, melawan hawa nafsu demi taat kepada Allah. Artinya Nabi itu sudah dari awal mau datang itu sudah memaafkan tadi ya? Hatinya sudah besar duluan tadi ya? Makanya siapa yang memelihara dendam, dia memelihara penyakit yang kronis, yang akan memperpendek umur katanya. Makanya hati-hati ya. Jadi tugas akang ya, damaikan. Dengan cara apa silahkan. Saya yakin kalau niat baik pasti ada jalan. Satu saat dia sakit, paling nggak mau bawa mobil, mau sok nginjem mobil, tapi ulah mobil si eta. Akhirnya kan disampaikan ke si eta, ke kakaknya itu ya. Eta itu buat di kendaraan ke sini, akang kumaha tuh solita. Namun gitu, dia nggak mau mobil yang akang itu. Udah gini aja lah, sok ngerental, uang dari saya.
Ya, itu dah cara yang rapih. Ya. Karena pasti kalau pakai mobil yang tidak disenangi bukan tambah sembuh malah tambah kering kan. Itu luar biasa ya, Mas. Artinya kita ini kan cara-cara yang dibalik layar ini juga ini luar biasa tadi ya. Ini juga penting tadi ya. Kadang-kadang hal yang kayak gini bisa beres sama yang di balik layar gini tadi. Tapi kau jangan bilang bahwa aku yang bayar kan. Nah ini. Ya, karena isinya itu bukan memprovokasi ya. Jadi pintu kedamaian lah. Iya. Ke rumah sakit. Iya. Lupa sana ya biaya kurang. Langsung mobilnya disewakan, biaya rumah sakitnya termasuk waktu itu sampai kepada obat segala macam resep. Ceritanya sehat. 2 tahun kemudian sudah sehat segala macam, masih bermusuhan. Teman yang cerita, teman si kakaknya itu. Kamu harus bersyukur katanya. Saya tuh kata dia, saya kalau bukan ada teman saya kata, wah saya nggak akan hidup begini katanya. Wah abdi ge cenah mun dulu mun batur mah cenah. Mungkin saya ge sembuh. Apa ya teteh tidulur. Keren. Ceritalah dan terungkaplah bahwa ternyata kebaikan itu satu saat harus nampak. Ja'al haq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Satu saat kebenaran akan nampak. Dia nangis ya. Cerita sebetulnya yang biaya itu bukan orang lain. Lur katanya, dulur. Tapi dulur kamu. Kenapa? Saya tahu kok katanya. Saya tahu kok. Itu dari cerita orang lain. Langsung dia datang nangis. Jadi ternyata berbuat jasa itu akan mendamaikan. Luar biasa. Berbuat jasa itu akan meluluhkan. Luar biasa ini. Berbuat jasa itu akan mencairkan yang beku ya. Dan ternyata berbuat jasa itu bisa menguraikan benang kusut. Jadi ternyata penting berbuat kebaikan kepada orang yang menyakiti kita. Indah banget ini, luar biasa ya Tapi pemirsa. ya itu di balik layar lah. Mungkin kalau dia nggak mau tuh karena lagi marah. Kita harus dimaklum. Bikinlah 1000 kebaikan supaya kita berhusnudon. Satu saat pada akhirnya akan indah. Ya, luar biasa ini pemirsa di rumah kadang ya ini kan banyak benang kusut ya di antara adik kakak yang lain-lain, entah itu permasalahan bisa karena uang gara-gara yang lain-lain itu aja. Hal-hal yang kayak gini kalau nggak dibereskan, karena sebagai manusia biasa yang sering bertemu, sering apalagi dari ada kisah merasa dari orang tua dan tirikan yang lain-lain, pentingnya harus meminta maaf itu luar biasa tadi, karena memang dibutuhkan hati yang besar, berawal dari hati yang besar ini. Nah, hal-hal yang rumit insya Allah bisa menjadi lancar dan bisa menjadi lenggang itu tadi. Baik Tad, masih ada tadi ya, kita akan mulai lagi Tad. Ini 823, saya punya anak 6, 1 yang sholat, yang 5 tidak sholat. Ini gimana dampaknya Tad? Udah berbagai cara katanya Tad, udah berbagai cara Tad. Coba Tad gimana Tad? Jadi kalau anak 6, 5 belum sholat ya? Betul. 1 sholat. Jadi ukuran kesolehan itu adalah sholat. Ritual itu ya. Jadi waladun solihun yad'ulahu gitu kan. Atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita meninggal, semua nangis. Yang 6 itu. Cuma berdoa. Pasti doanya ampuni dosanya, terima amal solehnya. Jangan lupa, yang dengar cuma 1. Allahu Akbar. Yang soleh itu. Masya Allah. Kamu wahnu soleh pisan ya. Nah, karena itu kalau sayang sama orang tua, maka soleh didahulukan. Baik soleh ritual ataupun sosial. Saya dapat WA ya, 7 anaknya yang sholat malah cucunya. Oh ya Allah. Jadi anaknya nggak ada yang sholat. Ya Allah. Cucu yang sholat. Ya Bu, saya bilang, penting kita udah usaha. Jadi doakanlah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Satu saat ada yang berangkat haji ya. Kang Ustadz cina, kunaon cina. Punten, ini suami saya maaf cina. Dia minta haji, boleh nurut, tapi minta mobil. Jadi gimana? Ya mobil, hajinya karena mobil, bagus saya bilang. Ya. Jadi orang minta tanyakan, minta mobil. Sok haji lah, tapi minta mobil. Ya karena orang kaya dibilang. Ya. Akhirnya 5 tahun setelah haji baru nyadar bahwa haji saya bukan karena Allah, karena mobil. Dia jual mobil itu, dia beli motor, dari penjualan mobil dia sedekahkan. Ya Allah, mohon ampun, saya terus terang riak waktu haji karena ingin mobil. Dan mobil itu akan
dikira akan ngangkat derajat gitu kan. Ternyata dia mau sama wanita, dia bilang gini, mau ke saya minta mobil ini katanya. Ternyata setelah beli mobil itu malah dia memutuskan. Nah, saya bilang, ya, apa yang menyebabkan sadar? Ternyata bergantung sama manusia mah rugi kan katanya. Luar biasa ini. Hidayah itu kadang-kadang datang. Tapi tadi bagus tadi ya, ada membiarkan dulu tadi ya. Karena itu juga bagian dari ya kalau nggak diginin ya dia nggak akan berangkat ya. Itu juga bagian dakwah kadang-kadang kayak gini tadi ya. Prosesnya gitu. Oke. Ada satu lagi tadi ya ini sebelum kita ini di 259. Nah, ini juga tadi oknum pejabat di Jawa Barat katanya tadi yang suka pakai kopiah putih terus ini tadi, ini pada korupsi. Ini gimana katanya tadi ya, hal-hal yang dalam artian mungkin ini orang melihat banyak ya terkesan soleh, ya terkesan bagus yang lainnya, tetapi di balik semua itu, di balik bungkus yang lain-lain ada hal-hal yang dianggap ini meskipun masih praduga katanya tadi ya, yang lain-lain belum dibuktikan tetapi dianggap korupsi lah atau mencoreng itu tadi. Coba tadi gimana tadi? Ya gini, yang dalam hadis Imam Bukhari itu gini, yang aku khawatirkan kata Nabi bukan kefakiran, tapi yang dikhawatirkan bergelimangnya fasilitas dunia, sehingga saat itu semua orang berlomba mencari dunia, sehingga terjadi kegelapan hati. Hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Apapun alasannya, makanya penting kontrol ilahi itu. Mungkin sholat, dengar nasihat, ikut taklim. Jangan sampai mentang-mentang sudah punya kedudukan, lupa ngaji, lupa ke taklim. Karena saat itu saya ketemu seorang Pak Lurah ya, di satu pengajian. Ya berbaulah biasalah. Jadi tidak eksklusif. Gitu. Nah, setelah itu seperti rakyat biasa gitu tadi. Terus saya tanya deh, Pak DKM, salaman, Pak Ustaz ini Pak, alhamdulillah rutin ke sini katanya. Sudah 20 tahun. 20 Masya Allah. Dan sekarang didaulat menjadi lurah seumur hidup. Keren. Karena memang bagus. Kepercayaan ya tadi artinya. Kekayaannya tidak bertambah, wajar-wajar katanya. Wajar. Malah sekdesnya yang kaya. Ya, makanya akang-akang ya hati-hati dengan kedudukan. Makanya kata Nabi, kun musliman qabla kulli syai. Jadilah seorang muslim yang benar sebelum apa-apa. Luar biasa. Karena kalau sudah punya posisi, teman beda, kadang pergaulan beda. Kalau kita nggak punya iman, itu bisa bahaya itu. Keren. Makanya istiqomah itu penting ya. Ihfazillah tajidu amamaka. Pelihara hubungan dengan Allah. Kondisi apapun. Benghar pelihara. Pergi keluar pelihara. Punya kedudukan tetap pelihara. Masya Allah. Nah, ini nanti Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita nanti di harewasan Gus. Ya ulah ya, muhtar ya ulah ya, gitu kan. Nah, kalau sudah mulai kantor rumah iraha ngajina, iraha ke taklimnya, itu kontrolnya nggak ada. Luar biasa. Makanya di pengunjung hidupnya kan jadi malu ya. Kalau pejuang dahulu itu masuk penjara baru punya kedudukan, sekarang punya kedudukan dulu baru masuk penjara. Iya. Luar biasa. Gitu, baik pemirsa di rumah, ini sayang sekali memang waktunya habis, dan mudah-mudahan ya pemirsa di rumah kalau dikasih umur ini kalau dikasih umur Rabu depan kita akan ketemu kembali. Ini mudah-mudahan ini kajian ceramah ini bisa membuka hati kita semua, bisa membuka wawasan kita, pikiran kita, hati kita yang tadinya kasar jadi lembut gitu ya, yang tadinya dendam kita bisa jadi memaafkan. Tad kasih kesimpulan dan kasih doa mengatakan. Mari kita pemirsa Bandung TV, mari bekerja keras. Nasib kita ada pada kita. Luar biasa. Masa depan kita ada pada kita. Surga neraka ada pada kita. Semoga ujian apapun yang kita rasakan, yang sedang sakit, kekurangan ekonomi, tetap istiqomah untuk berbuat baik. Dan ternyata bekerja keras adalah bagian dari ibadah yang luar biasa. Nabi mengatakan, inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiru as-shalah walas sadaqah walal haji wal umrah. Ada dosa yang tidak dimaafkan dengan salat, dengan sedekah, dengan haji dan umrah sekalipun. Yukaffiru al-hamu fi tudabil maisyah. Hanya dimaafkan dengan capeknya mencari nafkah. Mari kita jadikan cari nafkah bukan semata kewajiban, tapi kifarat untuk kita semuanya. Insyaallah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah ya. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.